faslun fi bayanil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyati. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan kasih muqaddimah seperti ini. Jadi mantik itu ada beberapa istilah yang mirip secara istilah, tapi beda ya. Namanya mirip ya pasti beda. Kemudian di antara yang mirip ini salah satunya adalah istilah kullun dan juz'un, kulliyatun dan juz'iyatun, kemudian kulli dan juz'i. Terus bagaimana kita mengetahui kalau nanti terdapat kemiripan yang ada pada kata atau redaksi yang saya sebutkan tadi? Maka dikembalikan kepada syiaqul kalam seperti biasa ya. Kembalikan ke mana? Syiaqul kalam. Tapi kita harus tahu asal istilah tersebut. Maksudnya istilah tersebut oleh ulama mantik sebetulnya digunakan untuk istilah apa? Kata tersebut digunakan untuk istilah apa? Yang pertama kulli dan juz'i kita sudah tahu ya. Terus kulliyah dan juz'iyah kita sudah tahu. Ya kan? Kulli dan juz'i tasawur. Kulli yang bisa dimiliki bersama. Ma la yamna'u nafsu tasawuri mafhumi untuk syarikati fihi. Kemudian juz'i ma la yamna'. Ya. Kemudian setelah itu kulliyah qadiyah berarti. Qadiyah yang di sana terdapat bayanu kamiyatil afrad berupa kullun. Ya, yang jami afrad. Kulliyah. Berarti yang terdapat sur kullinya. Nah, sur kulli beda lagi dengan kulli. Ya. Sur kulli dengan kulli beda. Berarti sur kulli adalah lafaz yang menunjukkan itu jami'il afrad. Kulli la yamna. Ingat. Kemudian juz'iyah yang terdapat qadiyah yang terdapat bayan kamiyatil afrad tapi ba'dil afrad menggunakan sur juz'i. Sur itu lafaz yang menunjukkan ba'dil afrad. Kullun beda lagi. Ba'dun beda lagi. Kalau kullun itu istilah. Kullun berarti ma yatarakkabu itu. Ma yatarakkabu minal juz wa ghairihi. Ma yatarakkabu minal juz'i wa ghairihi. Sesuatu yang terbentuk dari juz atau yatakawan, serah. Sesuatu yang terbentuk dari bagian dan yang lain. Atau langsung kita mengatakan ma yatarakkabu minal ajza. Minimal juz'aini. Sehingga ada ulama mengatakan ma yatarakkabu min jawharaini. Dari dua bagian. Minal juz'i wa ghairihi. Kemudian apa juz'un, kebalikannya. Jadi kalau juz'un ma yatarakkabu minhu kul. Ya enggak? Ma yatarakkabu minhu wa min ghairihi kul. Jadi sesuatu yatarakkabu minhu darinya wa ghairihi dan dari selainnya. Apa? Kullun. Itu namanya juz'un. Paham ini? Kalau kullun contohnya insan yatarakkabu minal juz yaitu min hayawan wa ghairihi dan selainnya hayawan nati bima yatarakkabu minal hayawan wa nati. Kalau juz'un tadi hayawan binisbati lil insan, hayawan dinisbahkan kepada insan.
Berarti hayawan yatarakkabu minhu minal hayawan wa ghairihi wa ghairil hayawan, yaitu nanti apa kullun, yaitu ada yang selain itu. Nah, ada yang selain itu. Tapi ini yang maksudnya yang sering atau yang masyhur kita dengar, atau istilah istilah yang sering digunakan seperti itu. Tapi ulama mantik punya istilah mirip dari yang saya sebutkan tadi, dan bukan itu maknanya. Dan bukan itu maknanya, bukan yang tadi maknanya. Apa itu? Begini, supaya langsung jelas, saya beri contoh saja, langsung. Kalau saya mengatakan salah satu minat tullab yarfa'una as-sakhra atau yarfa'una al-maktab, salah satu minat tullab yarfa'una al-maktab, 3 dari siswa itu mengangkat sakhra batu besar, ya kan? Satu redaksi. Apa bedanya dengan redaksi yang saya katakan? Salah satu minat tullab yaktubuna darsa, 3 dari tullab yaktubuna darsa. Sudah masuk ke hukumnya enggak? Sudah masuk ke qadiyah ini. Ini qadiyah. Sekarang, apa bedanya antara 2 redaksi ini? Bedanya adalah persamaan, sama-sama qadiyah. Juz'iyah atau kulliyah? Jawab dulu. Juz'iyah atau kulliyah? Juz'iyah Allah tadi. Kenapa alasannya? Nah, salah satu minat tullab, karena itu juz'i. Oh, bukan juz'iyah. Karena kenapa? Karena bayan kamiyatul afrad tapi ba'dil salah satu min. Ya enggak? Ada. Kemudian yang pertama tadi, yang yarfa'una as-sakhra, bisa tidak kalau kita gitu auqa'al hukmah ala kulli fardin istiqlali, bisa enggak kita itu menetapkan hukum, mengangkat terhadap satu persatu dengan sendirinya tanpa dikumpulkan? Berarti at-talibul awal yarfa'us sakhra, bisa enggak? Umpamanya sakhronya sebesar imarah di sini, 1 orang angkat, atau meja besar 1 orang angkat, bisa enggak? Nah, berarti lam yaqa'al hukmu bi istiqlalin ala kulli fardin. Ingat itu. Berarti hukumnya tidak jatuh kepada masing-masing yang ada di redaksi tadi, ketiganya istiqlal dengan sendirinya atau dengan terpisah dari yang lain. Ya, lam yaqa al-hukmu ala kulli fardin istiqlal. Sekarang yang kedua, yang yaktubun ad-dars. Apakah gitu? Hal yaqa'ul hukmu ala kulli fardin istiqlalin? Naam. Berarti at-talibul awal yaktubud darsah. Bisa enggak? Bisa. Malah aneh kalau tidak bisa. Berarti kamu pegang bersamaan gitu. Ya. Gitu. Nah, yang pertama itu ada yang mengatakan, dikatakan yang pertama kullun majmu'un dinamakan dengan kullun majmu'un atau al-kul.
Yang kedua, yang istiqlal, namanya kullun, itu jama'iyun atau jami'i. Al-kul al-jami'i. Udah tahu bedanya. Namun kemudian ini yang sebenarnya yang ada di mantik. Yang sebenarnya yang ada di mantik adalah gitu. Kalau kalian menemukan banyak orang gitu berserikat dalam satu hukum yang tidak bisa dipisah satu-satu, ya kan? Yang tidak bisa dipisah satu-satu. Itu berarti namanya apa? Kullun majmu'i. Cuman kemudian kadang kata ini digunakan untuk sesuatu hukum yang jatuh kepada sebagian besar, padahal tidak. Jadi ingat. Contoh, kullul insan kullut tullab al-Indonesi, namanya gitu. Dakhalu al-kulliyata. Menurut kalian, apakah semuanya? Semuanya? Enggak kan? Nah, kemudian kullunnya kadang dikatakan kullun majmu'i. Padahal asalnya tidak seperti itu. Meskipun redaksinya nanti akan mengatakan kullun majmu'i. Kenapa alasannya? Karena sebagian besar dikatakan kullun majmu'i. Enggak kullun majmu'i. Itu tetap dinamai dengan apa? Juz'iyah. Paham? Juz'iyah. Lah kan menggunakan kullun. Ya majas. Kan tinggal seperti itu. Ya enggak? Meskipun redaksinya kullun ya. Enggak apa-apa redaksinya kullun, enggak masalah. Karena mantik itu apa yang dimuradkan oleh mutakallimnya apa. Karena bisa jadi majas. Yang penting kamu pahami hukumnya. Beda halnya kalau hukum ini tidak bisa dilakukan kecuali secara bersamaan. Itu. Melalui ngasih contoh apa? Di Al-Quran ada seperti ini. Di Syarah Malawi 146 buka. Setelah saya jelaskan tadi. Ya sudah ya berarti ya. Berarti yang idza waqa'al hukmu ala kulli fardin istiqlalin namanya al-kul al-jami. Kalau bi'ada bil istiqlal namanya kullun majmu'. Sekarang halaman 146. Ini al-kullu hukmuna 'alal majmu'i, ya. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Adapun al-kullu bukan yang ma yatarakkabu minhu al-juz wa ghairuhu, ya enggak, bukan yang itu. Tapi apa maknanya? Berarti ini al-kullu yang ada kaitannya sama hukum. Kalau yang tadi di mufradat artinya di tasawwur. Ya ini enggak. Min haitsu huwa majmu'un, al-majmu' min haitsu huwa majmu'un. Ya. Kullu rajulin min bani tamimin yahmilu sakhratal 'azimah. Berarti tidak bisa wahidun minar rajul yahmilu sakhrah. Bisa. Harus majmu'uhum. Ya enggak? Sekumpulan mereka. Ai majmu'uhum la jami'uhum. Kenapa alasannya?
id qad yakunu fihim man la yaqdiru 'alaiha, karena di sana ada yang nggak mampu kalau sendirian, betul nggak? Jangan-jangan dia cuman itu kayak kalian bantu kawan kalian angkat kasur, ayo, bagian samping aja ya, nggak ngapa-ngapain. Contohnya apa? Wa yahmilu 'arsya rabbika yauma idzin, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyatun. Samaniyah, malaikat. Ada malaikat hamlul 'arsy, ya enggak? Berapa? 8. Berarti apa bisa kita? Gitu. Wahidun minal malaikah yahmilul 'arsya. Bisa. Harus samaniyatun. Karena lam yaqa al-hukmu bistiqlalin. Tidak bisa hukumnya disematkan satu persatu tanpa melibatkan yang lain, ya enggak? Cuman apa bedanya antara yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah dengan yang tadi? Bedanya adalah illa anal hukma fi tsani tsabitun li jami'ihim. Hanya saja yang nomor 2 itu semuanya porsi untuk ngangkatnya sama. Kalau tadi yang pertama bisa jadi ngangkat bersamaan, yang satunya nggak kuat, ya nggak? Tapi tetap hukumnya sama. Apa hukumnya? Lam yaqa bistiqlalin. Nah, sama-sama contoh yang sama-sama contoh al-kul guna adal mad. Baik. Kemudian musannif memberikan contoh bagaimana kakullu dzaka laysa dza wuqu'i. Kamu garisi, insyaallah nanti saya bahas. Ada masalah ini. Masalah terus. Kemudian wahai tsuma likulli fardin hukima. Kalau setiap satu persatu itu dihukumi, wahai tsuma, dan kapanpun likulli fardin ay hukima likulli fardin, kalau dihukumi setiap likulli fardin satu persatu dihukumi, fa innahu kulliyatun, itu namanya kulliyah, kan sudah kita ya, ada kulliyah ada juz'i. Kullul insan hayawanun, salah. Wal hukmu lil ba'di, ya sudah, li ba'dil afrad wal juz'i. Apanya yang mau dibahas sudah selesai. Umpamanya kita bahas ini dulu kemarin nggak nyambung, bukan nggak nyambung, apa? Takdim sama takhirnya kurang tepat. Wal juz'u, dan ada pun juz'un ma'rifatuhu jaliyah, ya. Wal juz'u, dan ada pun juz'un yang lawannya kullun ma'rifat. Kenapa dikatakan wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah? Supaya kalian tidak ketukar dengan apa? Kullun yang di al-kull. Jadi wal juz'u ma'rifatuhu, dan juz'un yang lawan daripada kullun yang ma yatarakkabu gitu minal ajza, ya. Dan juz'unnya apa? Wal juz'u ma'rifatuhu jaliyatun wadhihatun jelas. Nah, coba kita lihat halaman 148 itu di syarahnya. Wahai tsuma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Wahai tsuma likulli fardin ay alaihi, karena yang dihukumi namanya apa? Mahkum alaih, ya, ay alaihi, supaya jelas. Kalau yang masuk kullu fardin di sini yang dihukumi. Nah, hukima fa innahu ay al-hukma bi ta'wili al-qawli kulliyatun qad ulima. Nah, contohnya adalah kullu nafsin dha'iqatul
mauti. Loh, pertanyaannya, ternyata enggak semua nafsu dha'iqatul maut. Menurut berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu menyematkan redaksi lafaz nafsun terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri. Berarti ada yang enggak mati. Kullu nafsin, berarti enggak kuliah. Jadi salah berarti. Ya enggak salah. Gimana ceritanya? Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas ya. Jadi kita maknai setiap yang bernafas, bukan setiap yang diitlakkan kepadanya lafaz nafs. Itu maknanya. Kalau yang diitlakkan kepadanya lafaz nafsun, ya enggak. Nah, nanti kita di sebagian kitab akan menemukan kalau ini enggak, ini bukan itu kuliah. Karena ada yang nafsunya enggak mati, ya Allah. Enggak. Maksudnya yang bernafas. Kullu nafsin ay yang ia tanafas. Memang Allah bernafas. Kalau di filsafat malah tambah parah lagi, malah banyak yang nggak mati. Iya. Alam semesta ini, langit, apa namanya? Bukan bumi. Ya terserah bumi ya apa. Galaksi berputar. Nah, mereka disebut dengan nafsu. Iya, nafsul falak. Dia punya ya nafsu namanya nafsu. Kalau kita nafsu hayawannya atau natikiyah kita nafsul falakiyah itu gak mati, itu kekal. Wala ilaha illallah, jelas yang ini ya kan. Wala ilaha illallah untuk mencontohkan kalaupun nafsin dha'iqatul maut tadi yang mujabah wala salibah. Mujabah, la ilaha illallah, salibah, jelas. La ilaha illallah, jelas. Nakirah fi siyaqin nafi. Wal hukmu lil ba'di wal juz'iyah. Wal hukmu lil ba'di ay alaihi. Wa ay al hukmu awil qadiyatu al ya, kita langsung saja contohnya ya kan ya. Kamu baca sudah. Itu ba'dul insani katibun wa ba'dul hayawani laisa bi insanin. Yang pertama contoh untuk mujabah, yang kedua contoh untuk salibaran. Wa qad takallamna ala dzalik wa qad bayyana. Wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah wa huwa. Nah, apa maknanya? Ma tarakkaba minhu wa min ghairihi al kullu. Bukan al kullu yang hukum tadi yang saya jelaskan, bukan, ya enggak? Paham kan? Bengong kan? Tanya paham lagi. Kal hayawani, contohnya apa? Al hayawan. Fa innahu juz'un, ya enggak? Minal in wasaqfu bin nisbati lil baiti. Oh, enggak, ini bukan atap nih. Apa nih? Atap nih. Langit-langit. Apa? Oh, enggak usah lah, enggak usah debat kita masalah atap sama langit-langit. Asbes. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya contoh musannif bener atau enggak. Kullu dzaka laysa daw. Contohnya musannif ini diambil dari hadis. Hadisnya Dzul Yadain, gitu Yadain. Jadi ceritanya Dzul Yadain jadi Dzul Yadain gitu pernah
Kita tanya sama Rasulullah, karena gur, tanya. Rasulullah sholat berapa rakaat? 2 rakaat sholat asar. Sholat asar 2 rakaat. Setelah itu loh, kok sholat asar 2 rakaat? Enggak dalam perjalanan, ini gimana ini? Apa ada turun? Ya, sudah seneng kan? Ya enggak juga, kalau kita seneng. Kalau kita seneng, enggak ngapa-ngapain dulu kok sholat 2 rakaat. Ternyata qashar sholat enggak harus safar tawil. Boleh qashar sholat berarti. Tanya gitu kalau kita yang jadi sahabat nanti. Nggak perlu tanya. Seandainya dulu nggak tanya, seandainya dulu dia itu nggak tanya, qashar sholat kita sudah. Kok tanya gitu gimana ceritanya? Ya. Gitu. Akhirnya datang ke Rasulullah. Datang sholat asar 2 rakaat. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Redaksinya gini. Redaksi ini akan jadi acuan. Aku sirat. Aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ini sedang mengqashar salat atau lupa? Yang mana kira-kira? Ya, aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah. Jiwah jawabannya Rasulullah apa? Jawabannya redaksi sebenarnya. Kullu dzalika lam yakun, bukan kullu dzalika laysa dzawqun. Ya enggak salah juga karena fil makna. Kan enggak enak bacanya kalau kalian al-kullu hukmu. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Ka kullu dzalika lam yakun. Enggak bisa. Enggak enak. Artinya enggak pas. Ini kok enggak bisa dihapus. Amnasi. Pertanyaan nih. Jangan lupa pertanyaan ini. Jadi pertanyaan itu ada yang nggak tahu sama sekali. Ada pertanyaan itu thalabul fahmi, ada yang thalabut ta'yin. Ada thalabul fahmi, ada thalabut ta'yin. Umpamanya kamu tanya gitu. Barang ini apa namanya? Tahu ini berapa harganya? Dan kamu memang betul-betul tidak tahu. Kalau betul-betul tidak tahu, berarti istifhamnya thalabul fahmi. Ya enggak? Thalabul fahmi berarti berasal dari al-jahlu syai'. Memang enggak tahu. Beda dengan thalabut ta'yin. Kamu tahu. Ya enggak? Kamu tahu, cuman gitu. Tidak tahu yang mana yang terjadi. Gitu. Thalabut ta'yin. Katanya Zaid datang. Itu berarti kamu nggak tahu. Zaid jadi datang atau enggak sih? Nah, itu berarti kamu ngapain? Ta'yin. Ini menentukan jadi datang atau tidak gitu. Baik. Jawabannya Rasulullah. Kullu dzalika lam yakun. Nah, kemudian redaksinya musannif. Kullu dzalika laisa dzawuku. Laisa dzawuku berarti lam yakun, lam yaqa. Enggak terjadi. Itu al-kullu hukmuna al-majmu'i. Ka kullu dzaka laisa dzawuku berarti laisa yakun. Gitu. Laisa la yakun berarti laisa yakun. Laisa kain. Baik. Ini sama kan dengan musannif kan? Kemudian musannif membawanya kemana? Al-kullu hukmuna alal majmu'. Berarti kan seperti ini nanti. Singkat.
Berarti kan seperti ini. Al-qasru. Oke. Yang adu. Kita membawanya sesuai dengan kalamnya musannif. Membawanya kemana? Al-kullul majmu'i. Apa maknanya kullul majmu'i? Berarti lam yaqa, berarti waqa'al hukmu ala kulli fardin bidunil istiqlal. Lupa. Berarti al-qasru ma'an nisyan, ya enggak? Kan kullu tadi kata. Al-qasru ma'an nisyan lam yaqa. Tidak terjadi, ya enggak? Al-qasru ma'an nisyan namanya Quran. Betul enggak? Berarti al-qasru qasar sekaligus, enggak boleh satu-satu. Berarti bukan seperti ini. Al-qasru lam yakun wan nisyan lam yakun. Bukan ini. Kalau ini berarti nanti kullun jami. Paham ya? Ini enggak, bukan yang ini. Ini ma'an nisyan. Sekaligus nisyan itu tidak terjadi. Paham ya? Ini yang diinginkan musannif. Berarti membawa contoh ini kepada kullun majmu'i. Gak terjadi, gak ada. Saya tidak mengqasar sholat sekaligus tidak lupa. Berarti tidak punya pilihan. Saya tidak mengqasar dan lupa. Saya tidak mengumpulkan qasar dan lupa. Gitu kan ya? Iya gitu. Tidak terjadi lupa dan qasar. Bukan qasar tidak terjadi, lupa tidak terjadi. Tapi kumpulan antara qasar dan lupa tidak terjadi. Gitu maksudnya. Out gitu gimana? Ya udah gitu. Al-qasru ma'an nisyan lam yafa'al. Nah. Tapi surah-surahnya, beberapa surah, bukan berapa, kebanyakan surahnya tidak setuju sama musannif. Enggak setuju. Buka. Buka aja dikit gitu. Tidak bisa jadi 3. Aku sirah musir dinasah. Tapi itu tidak dimasukkan. Karena bisa jadi dimansuh. Oh ternyata dimansuh. Alhamdulillah sholat asar 2 rakaat itu. Fajawabu imma bitta'in, ya enggak? Maka jawabannya imma bitta'in. Bitta'in berarti salah satunya. Salah satunya berarti Rasulullah bilangnya harusnya apa? Al-qasru lam yakun bal waqa'an nisyan. Kan gitu Rasulullah. Au binafi kulli minhuma. Itu jawabannya 2. Atau menafikan keseluruhannya. Berarti kalau dinafikan keseluruhannya berarti al-qasru lam yakun wan nisyan lam yakun. Berarti kuliah. Ya kan? La binafil jam'i bainahuma, bukan menafikan kebersamaan keduanya ya. Kumpulan keduanya, bukan menafikan majmu'un nisyan wal qas lam yakun, enggak seperti itu. Bukan gitu jawabannya. Nah, salah berarti jawabannya. Nah, kalau salah berarti Rasulullah enggak paham pertanyaannya ya kan? Fayajibu ayyakuna qawlahu kullu dzalika lam yakun nafyan li kulli minhuma.
baik, kelas sampai situ saja, itu sudah menjawab. Jadi kalau Rasulullah salah menjawab, Rasulullah nggak paham. Kalau nggak paham, ya bodoh berarti, namanya nggak paham. Hasya. Tapi kalau yang tadi Rasulullah kadhib, enggak. Kenapa? Karena idiotnya, ya, jadi gitu, paham ya? Kemudian ditambah, enggak apa-apa, musannif yang enggak salah, katanya gitu. Tadi sudah kekeh kita menyalahkan musannif itu, marjuh tadi. Terus masih dibilang wa hadza bayanun litarkib fi ma'nal hadis wa yujabu 'anil mu'allif bi anna al-bahsa fil usul. Ini pembahasan kan gitu. Ini pembahasan contoh laisa min bil fuhul. Bukan kebiasaannya para ulama bahas-bahas contoh, apalagi minta contoh. Ngaji tiap hari minta contoh, jadi contoh satu, ada contoh lain. Enggak bisa kalau enggak contoh lain. Jadi ingat, laisa min bil fuhul. Al-bahsa fil usul laisa min bil fuhul. Atau kata lainnya nanti Imam Fanari itu mengatakan kalau ada ulama salah dalam berikan contoh, itu gak salah, kata-katanya gak khotob, tapi khilaful aula. Karena khotob dan sahih itu untuk kaidah, untuk contoh, untuk sesuatu yang ada dalilnya. Kalau contoh itu kan takribul faham sama idhahul qaidah. Jadi gak bisa kamu salahkan salah-salah khilaful aula. Itu akal-akalan saja, akal-akalannya ulama. Tapi masalahnya mereka ulama, gak apa-apa akal-akalan. Yang gak boleh di kita, akal-akalan gak boleh. Ulama gak apa-apa, akal-akalan. Paham tadi? Apa yang kita tinggal wa indahum min jumlatil mardudi sama ya. Ya enggak? Di syarat ta'rifiyah ada kaitannya sama hukum. Ini yang hukum sekarang kan. Jadi Imam Manlawi tadi berusaha menyelamatkan musannif. Halaman 157. Wa indahum min jumlatil mardudi. Syarat ta'rif kan ada yang belum dibahas. Tapi paham tadi ya tentang al-kullu hukmuna alal. Sebetulnya di kitab-kitab mantik yang lain itu enggak dibahas. Karena itu kaitannya sama usul fikih. Dan ini juga. Bentar.
Sekarang kita akan membahas syarat ta'rif. Kemarin ada beberapa dan kita sudah bahas. Kemudian wa indahu min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkam fil hududi. Nah, ini nanti akan membatalkan semua ta'rif yang ada di nahwu, dibatalkan gara-gara ini. Karena kamu masukkan hukum di sana. Apa mubtada itu? Ismun marfu'un. Apa fa'il ismun marfu'un? Pokoknya gitu-gitu. Hal ismun mansubun. Maf'ul ismun mansubun. Batal semua gara-gara ini. Gara-gara wa indahum min jumlatil madhubi. Wa indahum ay wa indal manatiqah. Min jumlatil mardudi, ada jumlah yang dia itu ditolak. Apa jumlah tersebut? Anta dukhulal ahkam atau antu dukhilal ahkam ma anta dukhulal ahkamu fil hududi. Ada hukum tapi masuk ke ta'rif. Ada hukum masuk ta'rif. Ta'rif kan tasawur. Kalau tiba-tiba kemasukan tasdik, itu mau tasawur atau mau tasdik? Mudahnya gitu. Tapi tidak sesederhana itu. Kenapa alasannya? Ini. Begini. Kalau kamu bilang seperti ini, langsung saja. Langsung ke nahwu. Karena yang target yang mau disalah-salahkan ini ulama nahwu. Makanya disyarat nanti fayujabu an Ibnu Malik. Karena targetnya memang ulama nahwu, memang targetnya. Kita bilang ismun namanya fa'il. Ismun marfu'un. Isim yang dibaca rafa. Ini sifat kan? Nah. Tapi umum, tidak hanya ini. Kelompok umum sifat marfu kan hanya untuk isim. Fi'il gak dapat, kemudian huruf dapat gak rafa? Gak dapat. Berarti ini arad khas, ya enggak? Arad khas sifat. Kemudian saat kalian menghukumi sesuatu, berarti kamu mensifatinya. Contohnya mau bilang Muhammadun qaimun. Hukum Muhammad. Maka ini juga sifatun li Muhammad. Makanya kamu bilang gini. Ada zat, ya enggak? Ada sifat.
Dan kalian perlu paham, ada sifat di makna umum, berarti semuanya masuk. Isim selama dia sebagai hukum menjadi hukum, maka disebut sifat. Ja'a rajulun, ja'a sifat terhadap rajul. Karena kamu nanti akan menerjemahkan begini takdirannya itu. Ja'a rajulun maknanya berarti ar-rajul muttasif bil majid, muttasif ittasafah bil majid atau wusifa bihi. Sifat berarti sifat itu kan, datun muttasifah bil qiyam, sifatul qiyam. Oh, berarti setiap kalian membuat hukum berarti itu sifat. Nah itu ya kan. Pertanyaan berikutnya, ini perhatikan. Berarti kalau bilang seperti ismun marfu ismun marfu sifat. Berarti ismun muttasif birraf'i, kan gitu. Kemudian ini kamu takrifkan. Ma huwa mubtada ismun marfu'un. Pertanyaan berikutnya. Kamu mau mensifati sesuatu itu seharusnya sudah lebih dulu tahu sesuatunya itu apa, baru kamu sifati, kan gitu. Fa'il ismun marfu'un. Pertanyaannya, fa'il kan kamu belum tahu. Loh kok sudah disifati? Gak bisa. Kamu memberikan sifat atau hukum terhadap sesuatu yang kamu belum bisa mentasawurkannya. Ya kan? Gudeg haram atau halal? Nah kan nggak tahu, nggak bisa bilang haram atau halal. Nggak bisa. Apa gudeg? Apa gudeg? Makanan Jogja, namanya gudeg. Tahu? Tahu. Ya wes berarti. Tadi mau bingung. Ada orang Mesir nggak paham gudeg. Iya nih, gudeg halal wala haram. Gak bisa bilang halal. Kenapa? Tidak bisa mentasawurkan gudegnya, itu gak bisa. Gimana dia bisa mensifati? Mungkin. Begitu juga. Berarti untuk mensifati gitu, maka dia butuh tasawur terhadap mausufnya, ya enggak? Yang disifati. Berarti terjadi daur. Sah? Untuk mensifati butuh terhadap tasawur tadi fa'il gitu. Untuk mengatakan rafa, fa'il harus tahu apa itu fa'il, ya enggak? Apa fa'il? Ismun marfu'un. Loh, kan belum selesai fa'il gitu, kok sudah disifati, kok sudah dihukumi. Akhirnya terjadi hanya di marfu. Berarti gitu. Berarti nggak boleh meletakkan sifat hukum sifat dia Pak di dalam ta'rif. Oh, tapi dibantah. Loh, berarti nggak ada ta'rif birrasmi kalau seperti itu, karena nggak boleh sifat, ya kan? Sedangkan ta'rif birrasmi itu dengan sifat aradiyah. Tapi ini bukan tentang itu. Ya, karena begini, kalau ini membatalkannya, kalau ini syarat terhadap ta'rif, maka nggak ada ta'rif birrasmi. Kalau ta'rif birrasmi itu tidak ada, kalau ta'rif birrasmi itu ada, berarti syarat ini tidak berlaku, betul nggak? Betul kan? Paham kan? Tadi kamu mengatakan tidak boleh gitu meletakkan sifat di dalam ta'rif. Daun jumlatil antadkhulal ahkam al-awsaf. Karena mau mensifati sesuatu butuh penjelasan sesuatunya itu apa. Dan ini masih ta'rif. Belum selesai dijelaskan sesuatunya itu apa, tiba-tiba kamu sifati. Berarti gitu. Sesuatunya atau fa'il
butuh kepada sifatnya, dan sifat butuh kepada penjelasan fa'il. Itu terdaur. Ya. Jadi kalau seperti itu batal, ada ta'rif birrasmi batal. Kalau membatalkan syarat ini, berarti kita menetapkan adanya ta'rif birrasmi. Tapi kalau kita menetapkan syarat ini, berarti kita membatalkan tapi kan itu fil hudud. Ya begitu kan. Fil hudud maksudnya fit ta'rif. Bukan had. Tapi kita jangan lupa itu bahwasanya semuanya itu tadi yang kita bicarakan karena mu'taridnya orang yang mau membatalkan, kalau yang tadi kan i'tirad tadi kan, kalau syarat ini ditetapkan maka ta'rif birrasmi dibatalkan. Kalau ta'rif birrasmi ditetapkan maka syarat ini dibatalkan. Lah, kita mengatakan tidak seperti itu. Karena kamu mengalami kebingungan antara makna hukum sebagai sifat dan makna hukum sebagai mahkum bihi. Jadi gitu. Nah, jadi itu. Kok repot gitu. Al-hukmu ada yang min haitsu kaunuhu wasfan, hukum dia sebagai sifat ismun marfu'un. Ada yang min haitsu kaunuhu hukman. Hukman maksudnya mahkum bihi, maksudnya mahkum bihi. Ini saja, mahkumun bihi. Dan haitsu kaunuhu mahkuman bihi. Dia sebagai mahkum bihi atau sebagai sifat. Kalau dia sebagai mahkum bihi, sepakat. Tidak boleh ada mahkum bihi di mana? Di dalam ta'rif. Tapi kalau dia sebagai sifat, nggak apa-apa, karena arat sifat. Paham ini? Kemudian setelah itu maka kata-kata wa indahu min jumlatil mardudi anta dakhulal ahkam fil hududi, maknanya apa? Anta dakhulal ahkam, ahkam jamaknya hukum. Anta dakhulal ahkam ay bukan anta dakhulal awsaf fil hudud fit ta'rif, bukan di makna al-arab atau sifat, tapi di makna mahkuman, mahkumat biha, ya enggak? Mahkum bihi ya. Enggak boleh itu kalau ada mahkum bihi. Mahkum bihinya karena terjadi tasdid. Karena terjadi tasdid atau terjadi tawakuf sesuatu terhadap sebelumnya. Kan nggak bisa kamu bikin apa? Kamu bikin tasdid tanpa melalui tasawuf. Nah itu nanti kalian akan paham apa yang dikatakan oleh ulama usul saat mengatakan al-hukmu far'un an tasawwuri. Apa maknanya? Hukum itu cabang dari bagaimana kita menggambarkan apa. Al-hukum itu maksudnya apa? Al-hukum itu maksudnya tasdid. Kamu membuat sebuah qadiyah, mau menetapkan sebuah hukum, mau menetapkan mahmul terhadap maudhu sesuatu. Far'un itu berarti ja'a ba'da. Gitu. Tasawwuri apa? Tasawwuri kan? Ba'da tasawwuri. Al-hukmu far'un an tasawwuri. Tasawwuri apa? Tasawwuri tasdid, bukan. Tasawwur apa? 3, ya enggak? Tasawwur mahkum alaih, tasawwur mahkum bihi, kemudian tasawwur nisbah baina. Ingat. Jadi gitu maknanya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri.
Dan tadi paham tadi? Paham nggak ini? Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan nggak di sini? Sebelum saya lanjutkan. Kenapa? Kenapa? Mahkum sama mahkum alih yang mana ya? Oh, kasih sama kayak gitu. oh ini banyak ini di kitab usul, di kitab di mantik ya, di zaman dulu. Tarunan ini al-hukmu ala syai' tasdik maksudnya. Al-hukmu ala syai' tasdik atau gitu al-mahmulu alal maudu mahmul terhadap maudhu'nya. Contohnya isbatul hurmah itu alal khamri, menetapkan haram terhadap apa? Khamr. Itu butuh apa? Far'un. Itu ja'a ba'da, datang setelah apa? Antasawwurihi, tasawwuril hukmi, mentasawurkan hukumnya. Kalau mentasawurkan tasdiknya berarti kamu apa? Meskipun ini kembalinya ke sini, tapi yang diinginkan tasawur apa? Maudhu'nya berarti mahkum alih. Tasawur mahmulnya berarti mahkum bihi. Apa lagi? Nisbah bainahuma, ya. Sebagaimana yang ditasawur kemarin. Tasawurul maudhu', tasawurul mahmul, tasawur nisbah bainahuma. Ya. Harus tahu dulu. Berarti apa itu haram? Tahu nggak kamu haram apa? Ya tahu. Tahu khamr apa? Nggak tahu. Lo nggak bisa bilang khamr haram berarti. Kok tiba-tiba bilang khamr haram? Rokok haram. Kamu tahu rokok? Nggak tahu. Lo kok kamu bilang rokok haram? Ya dengar. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Harus tahu. Kan saya cuma mau kolek saja, nggak apa-apa aja. Ya, benar. Bahas tadi kan ketika membahas ulul majmu' sama ulul jami'. Mungkin ini pertama kali saya sini. Mungkin teman-teman sudah ada. Mungkin ingin penekanan. Tadi kan tarifnya kan tidak waqa'a hukmu bil istiqlal. Ya. Kalau yang majmu' bidun istiqlal. Kalau yang bidun istiqlal kan contohnya ulul yang fauna asokro. Sehingga kan tiap orang itu personalnya tidak bisa angkat satu kasus. Tidak bisa dihukumi. Angkat dia. Tapi saya belum menangkap batasannya itu sampai mana. Guna istiqlal. Analoginya gini. Ya emang kulutulak apa namanya? Apa koleknya tidak bisa kan menghukumi satu persatu. Tapi kalau dobit ya. Istiqlalnya atau tidak? Imkanul orf, bukan imkan asli. Imkan orf. Orfnya gitu. Umpamanya tiga anak kecil mengangkat atau gitu. 3 anak kecil mengangkat meja. Secara orf anak kecil bisa nggak mengangkat meja sendirian? Nggak bisa. Berarti tidak bisa dihukumi satu. Bukan imkan akli. Imkan akli enggak. Saya saja sendiri kalau angkat imarah juga bisa secara akal. Urfnya nggak bisa. Ya, imkan urf.
Jadi kamu memikirkannya apakah dia uruf gitu. Hukum ini bisa dilakukan oleh sendiri? Enggak bisa. Harus secara keseluruhan. Ngadakan acara. Semua anak imaba gitu mensukseskan acara, apa bisa sendirian ketua panitianya saja? Tidak bisa, tidak bisa. Berarti tidak bisa dihukumi secara mustakil. Jadi hukumnya tidak jatuh kepada dirinya sendiri tanpa melibatkan yang lain. Harus dilibatkan yang lain, gitu ya. Kan bisa dia sendirian yang pasang dekor apa secara akal. Ya nggak apa-apa, iya memang iya. Berarti kalau secara akal seperti itu nggak masalah. Tapi ini imkan urfi, karena contoh-contohnya imkan urfi kan. Walaupun dalam satu tempat itu ada dua kemungkinan tersebut ya. Iya. Bisa belum jenuh, bisa belum jenuh. Iya, terserah. Artinya kita fokusnya tidak pada kejadiannya apakah nanti kulun majmui atau kulun jami, enggak. Tapi hukum yang ditetapkan. Masalah dia, gitu. Masalah ada tragedi di bawahnya kesana kemari. Lah muskilah talak. Enggak ada nyalangan. Seperti tadi, kullu dari kalam yakun. Mau dibawa kemana? Terserah, contoh itu kemana. Tapi kaidahnya kalau itu ya kok istiqlalin maka masuknya kuliah. Kalau bidun istiqlal maka masuknya. Nah, kalau tadi yang ditanya adalah contoh-contoh maka imkan urf. Nah, contohnya ulama itu yang urf. Atau mudahnya kalian sholat sah setiap rukun sholat sah. Majmu'i kuliah atau alkun satu persatu dihukum bisa? Gak bisa, gak bisa. Sujudnya sah, tapi qiyamnya nggak sah, nggak jadi sholat kamu. Bahwa seperti itu. Berarti keseluruhannya harus sah. Umpama ada lagi. Terus ada yang tadi contoh yang kulun majmu'i al-qasru ma'anisnya mudah-mudahan. Majmu'ul qasri manis ya namanya itu. Iya. Katanya. Kalau yang contoh yang itu menganggap sholat itu saya paham bisa. Yang ini yang enggak tidak melihatnya yang dimasukkan ke kulun majmu'i. Kenapa kok masuk majmu'i? Iya. Kalau kan bisa dipisah. Kan bisa dipisah gitu. Iya. Kenapa kok dimasukkan majmu'i? Karena kalau dipisah nanti Rasulullah bohong. Karena nanti kalau Rasulullah bilang saya tidak lupa, dan saya tidak mengkosor, bohong berarti. Bohong. Berarti alasannya termasuk itu. Iya. Gimana kamu bilang Rasulullah bohong? Kan kacau. Kenapa nggak diganti agar supaya pemahaman kan itu tidak salah? Maksudnya? Kan itu kan alasannya ini untuk membenarkan bahwa Rasulullah itu tidak bohong. Kenapa? Tidak bohong. Iya. Terus kenapa kemudian? kok objeknya di sini Rasulullah bukan kita? Kenapa kok objeknya Iya Rasulullah? Kenapa? Rasulullah. Ya nggak tahu. Ya karena pernyataannya Rasulullah kayak gitu. Jadi bukan kenapa kok kita dibawa ke Rasulullah. Loh. Alasan musannif sebenarnya saya nggak tahu apa. Gitu. Cuman saya bahas redaksinya. Tapi gini. Tapi kalau dibawa ke pernyataan kalian itu tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Enggak ekstrim. Jadi kalian kayak nggak serius gitu membahas kalamnya musannif. Nggak serius. Tapi kalau Rasulullah kan serius kalian. Wah, ini harus diselamatkan ini. Yang ini kalian mengkajinya gitu. Pemahaman kamu salah dan tidak, ya tergantung kamu ngaji sama siapa gitu saja. Kalau kamu baca sendiri, selesai seperti itu.
Jadi kita gak ada kaitannya, gitu. Gak ada kaitannya apa kalau yang ditanya tentang kenapa perkataannya Rasulullah, ya saya harus nudonnya sama musannif supaya la'alla musannif itu modelannya kayak Imam Ghazali gitu. Jadi contoh-contohnya mantik dibawa ke fikih gitu. Supaya kalian nggak terlalu anti sama kacau mantik ini, kita akan diharamkan bermantik gitu. Enggak. Ya dikit-dikit supaya kan kemarin kita bahas Imam Nawawi ulama hadis, Ibnu Shalah itu ulama hadis, ngaramkan apa? Ngaram mantik. Ini hadis masuk contoh mantik. Bisa kan? Bisa. Ya sudah berarti. Ya mungkin salah satunya musannif ingin membantah yang mengharamkan itu. Ya nggak tahu alasan sebenarnya. Ya, semoga mimpi musannif nanti tahu. Saya bawa contoh ini supaya begini dan begitu. Kalau saya selama ini ya supaya ekstrim. Kalau ekstrim kan kamu ngerti hati-hatinya gimana. Kalau gak ekstrim kan gak serius. Kalau gak ekstrim kan gak serius. Karena gak dosa itu. Kalau ekstrim kan masuk neraka ya. Kalau gak jelas. Makanya Imam Ghazali contoh-contoh antik di kitab-kitabnya Ghazali dibawa ke hadis, dibawa ke fikih. Karena kalau kamu salah kamu berarti ada kaitannya sama amaliyah kalian. Kalau al-insan hayawanun nati gitu-gitu itu. Apa insan hayawanun nati? Kul insan hayawan. Salah, enggak ada masalah, itu enggak mencederai sholat kamu. Kalau kamu mengatakan kullu sujud itu sholat, wah kacau banget. Sudah sholat? Sudah. Apa? Sujud syukur. Kacau. Gitu. Jadi dibawa ke ekstrim. Kalau menurut saya pribadi, supaya contohnya ekstrim, kemudian orang yang mengkajinya serius. Karena yang dibawa Rasulullah. Tapi selain itu saya nggak tahu. Kalau pertanyaannya kenapa harus Rasulullah, aku nggak tahu. Karena kalau bukan Rasulullah terus siapa? Saya atau musannif sendiri ya? Dulu apa? Tapi yang paling dekat tadi menurut saya, yang paling dekat supaya mantik bisa diaplikasikan ke dalam hadis. Nanti di mana? Di saat qadiyah syartiyah nanti akan memberikan contoh gitu. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Itu. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru. Gitu. Nanti di akhir pas sudah sampai ke qiyas, saya akan bawa contoh di tafsir. Supaya jadi serius gitu mantik belajarnya. Cuma nggak ada kaitannya sama apanya nggak ada kaitannya. Gitu. Apa lagi? Terus Ustaz, kalau dalam kitab itu kan orang nggak berpengalaman, itu juz'i atau kulli? Kenapa? Orang nggak berpengalaman. Nah, itu nanti arahnya ba'du itu di sini juz'inya berarti kulli atau kulli yang berarti apa tadi? Juz'iyah atau kuliah maksudnya gimana? Juz'iyah atau kuliah? Juz'iyah jelas, juz'iyah. Ba'dul ulama iqalah. Berarti kulli sebagian sedikitnya ulama. Oh, kita di mantik juz'iyah itu tidak membahas apa itu killah atau kasrah, enggak ada. Yang penting sebagian bisa satu sebagian. Umpamanya secara keseluruhan, secara istighraq ternyata ada 80.000. Kemudian ternyata 79.009 itu kurang satu aja kan? Apa juz'iyah? Jadi mantik tidak membicarakan apa itu killah atau kasrah. Mau killah mau kasrah selama itu tidak mustaghraq
keseluruhan juz'iyah. Qala ba'dul ulama juz'iyah. Bahkan mengatakan qala ulama juz'iyah karena muhmalah. Muhmalah fi qatil juz'iyah. Juz'iyah. Kecuali yang bilang ulama. Kalau yang bilang ulama dan itu kaidah al-fa'ilu marfu'un kulliyah wala juz'iyah. Kulliyah kullu fa'ilin dulu. Tapi kan muhmalah, nanti saya jelasin. Paham? Baik. Nah, ini terusannya antadkhulal ahkam fil bunyah. Terusannya, jelimetnya. Itu nanti yang akan datang. Jadi belum, targetnya belum kita kena. Jadi untuk sementara ini targetnya ulama-ulama nahwu itu begitu. Targetnya ulama nahwu itu karena yang diinginkan dari wa indahum min jumlatil mardudi itu ada kaitannya tadi sama ta'rif-ta'rif yang dibuat oleh ulama nahwu. Ya kan? Mana itu? Nah ini halaman 157 itu. Nanti ada yang lebih detail, maksud saya ada yang lebih detail daripada itu untuk menjawab secara secara jelas gitu, bahwasanya ta'rifat yang dibuat oleh ulama nahwu itu tidak ada masalah. Tapi ini jawaban sementara yang kita dapatkan di kitab, insyaallah. 157 min jum wa indahum ay al manatiqat wa khassahum li'annahum al-bahisuna. Ya, kenapa kok di wa indahum min jumlatil mardudi? Ya, ala kulli hal seperti itu. Sebetulnya untuk ulama secara mutlak. Karena ta'rif tidak hanya maksudnya ta'rif itu tidak hanya dibuat oleh ulama mantik, tapi yang lain juga buat ta'rif, ya enggak? Cuman kerangkanya itu yang mengkaji ulama mantik. Min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi ay ar-rusum. Li'anna al-hukma 'ala syai'i far'un. Kenapa kok langsung hudud yang ditargetkan adalah rusum? Ya, karena yang akan dipermasalahkan nanti di ta'rif birrasminya enggak? Kan tadi yang mentakrifkan dengan sesuatu dengan sifat. Itu ta'rif birrasmi. Li'annal hukma, ini alasannya. Li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kenapa kok dibawa begitu? Iya. Karena saat kalian ingin menghukumi sesuatu, tadi sebelum saya katakan kalau mananya hukum itu bisa mahkum bihi atau apa? Atau sifat. Tapi ini masyhurnya li'annal hukma 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Itu adalah mahkum bihi, ya. Itu mahkum bihi. Atau tasdik atau al-mahkum atau al-mahmul 'ala syai' berarti 'ala al-mawdu'. Far'un syai'nya berarti mawdu'. Mahkum alih. Far'un an tasawwuri gitu. An tasawwuri sebetulnya hak dhamir itu kembali kepada syai'. Betulnya. Cuman beberapa masyayikh itu menjelaskan kalau hak dhamir itu antasawuril mahkum alih faqat enggak sah. Sah enggak? Kamu buat hukum tapi yang kamu bayangkan cuma mahkum alihnya saja. Enggak sah. Cuma di redaksi ini penekanannya adalah mahkum alih. Syai'. Kenapa alasannya? Karena nanti gitu yang akan ditakrifkan apanya? Mahkum alihnya. Kan? Karena yang akan ditakrifkan nanti mahkum alih. Li'annal hukma 'ala syai' far'un an tasawwuri syai'. Li'annal hukma berarti hurmah. Isbatul hurmah 'alal khamri far'un an tasawwuril khamr. Far'un tasawwuril khamri. Kamu mentasawurkan khamr dulu baru kamu bisa mengisbat tentang haramnya khamr. Khamr itu haram. Kamu tahu khamr apa? Ya tahu, ya sudah bisa berarti. Tapi untuk membuat hukum tidak bisa cuma satu tasawur.
Karena harus 3 ya kan? Tasawwurul mahkum bihi, tasawwurul mahkum alaih sama makanya sebagian masyayikh ada yang mencakupkan gini, far'un an tasawwuril mahkum alaih, tasawwur mahkum bihi sama tasawwur nisbah bainahuma. Sebagaimana yang dimantik yang lalu yang kita jelaskan. Tapi untuk yang diredaksi ini itu kembalinya ke syai'. Kaqaulina al-fa'ilu. Ya, kalau yang di sini punya saya kembalikan ya, enggak saya kembalikan ke hukum. Saya taruh di tengah karena harus digambarkan semuanya. Al-fa'ilu huwal ismul marfu' ya kan? Targetnya siapa targetnya? Ulama nahwu jelas, ulama nahwu. Karena kalau yang lain kan enggak. Mantik semuanya. Uliyun maqulun ala kasirina. Ya kan? Al-ismul marfu'. Berarti kan kamu menetapkan gitu. Al-ismu marfu'un. Kan gitu kan? Al-fa'ilu huwal ismul marfu'. Dan kalian belum tahu apa itu fa'il. Kok sudah tiba-tiba disifati rofa? Untuk mensifati rofa kan kamu harus tahu fa'il itu apa. Baru kamu bisa mensifati. Hadza idza ju'ila al-hukmu juz'an minar rasmi. Kalau yang diinginkan daripada hukum min haitsu kaunuhu wasfan. Mana tadi? Min haitsu kaunuhu wasfan, ada yang min haitsu kaunuhu hukman atau mahkuman bi. Hadza idza ju'ila al-hukmu juz'an. Idza ju'ila al-hukmu hukum berarti yang dimaksud hukum itu di sini adalah mahkum bihi. Kan yang enggak boleh mahkum bihi, betul enggak? Karena kalau yang enggak boleh itu adalah sifat, maka ta'rif birrasmi batal. Hadza idza ju'ila al-hukmu ay mahkuman bihi juz'an minar rasmi. Tadi ta'rif birrasmi, ta'rif bil had enggak ada masalah. Ta'rif bil had enggak ada masalah. Alasannya kenapa? Bi an tatawaqqafa ini. Karena tatawaqqaf itu yahtaj. Bi an tatawaqqafa ma'rifatul marsumi alaihi. Apa marsum alaihi? Berarti mu'arrafnya. Ya enggak? Berarti fa'il dalam hal ini. Karena itu fa'il itu butuh kepada apa? Alaihi. Bi an tatawaqqafa ma'rifatul marsumi alaihi. Alaihi berarti alal hukmi tadi. Ya, kepada sifatnya tadi kan ya? Alal hukmi. Atau alal juz, kepada hukum yang jadi bagian daripada ta'rif tadi. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'un. Berarti marfu'un itu jadi juz'un minar rasmi, dari ta'rif birrasmi. Oh, berarti fa'il butuh kepada marsum. Marsumnya berarti fa'il. Butuh kepada apa? Butuh kepada marfu', dan itu bagian daripada ta'rifnya. Udah paham ini? Baik. Berarti sekarang fa'il butuh kepada rofa. Dan untuk mensifatkan rofa terhadap fa'il itu butuh kepada fa'il hasolah apa? Daun. Fa'il yahtaju ilal marfu', marfu' yahtaju ilal fa'il. Dan kita sudah daur tak bahas berkali-kali sudah. Sampai paham betul kan? Enggak tahu. Setelah itu lupa atau tidak itu kan masalah lupa, bukan masalah enggak paham. Masalah. Amma idza ju'ila kharijan. Nah, ini dijadikan apa? Arad. Kharijan. Anir rasmi, kalau itu dijadikan ju'ila, kalau tadi hukumnya itu kharijan anir rasmi, dikeluarkan daripada rasm, tidak dijadikan bagian, ya sudah. Supaya dulu, maka itu boleh.
bihi yujabu anil Imam bin Malikin fi qawlihi al-halu wasfun fadlatun muntasibun. Hal itu adalah sifat fadlah. Tahu fadlah ya? Apa fadlah? Berarti bukan kalian paham betul, bagus. Muntasibun. Ini baca nasab. Panjangnya nanti, pembahasan panjangnya yang akan datang. Kemudian wala yajuzu fil hududi dzikru au allati litaksim. Enggak boleh taksim. Tapi begini, perhatikan. Ini yang terakhir dari apa? Dari ta'rif. Jadi nanti taksimnya au itu kan banyak macamnya, ya enggak? Au itu apakah litakhir atau lisyak atau litaksim? Yang mana kira-kira? Umpamanya aunya kita bawa kepada au litakhir, enggak bisa. Gimana ceritanya kamu milih? Menaifkan suatu milih? Enggak bisa. Atau syak? Boleh enggak syak? Apa alasannya syak enggak boleh? Lam yahsul idhah. Lam yahsul idhah. Kamu mentakrifkan suatu itu husul idhah. Karena fungsi daripada takrif itu apa? Untuk menjelaskan mu'arrafnya. Betul enggak? Untuk menjelaskan mu'arrafnya apa? Kalau kamu syak, ragu kok. Enggak bisa. Jadi tidak tidak berhasil. Fungsi daripada takrif itu tidak berhasil. Makanya saya bilang ini. Taksimul mahdud. Yang ini wala yajuzu fil hududi, bukan ta'rif, tapi memang ta'rif bil had, bukan ta'rif secara mutlak. Karena setelah itu mengatakan wajah izun fil rasmi, ya enggak? Berarti fil hudud berhad, berarti bukan ta'rif. Beda halnya dengan tadi. Wa indahu min jumlatil mardudi an tadkhul al ahkam fil hudud. Hudud itu mutlaqut ta'rif ya. An tadkhul al ahkam fit ta'rif. Kalau ini hududnya had beneran. Ada taksimul mahdud, ada taksimul hudud. Nah, ini bil had. Ada taksimu al-marsum, ada taksimur rusum. Baik, mahdud berarti mu'arraf ya. Mu'arraf yang ditakrifkan. Ini takrif. Ya, sama dengan ini berarti. Taksimul mahdud, kalau tadi duhulu au fil hudud. Duhulu au fil, kita ginikan saja, fil ta'rif. 1, 2, 3, 4. Taksimul mahdud, untuk mentaksim mahdud gitu. Untuk mentaksim mahdud, yang ini tidak apa-apa, yang ini tidak boleh, yang ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Apa tujuannya dukhul au fit ta'rif? Li taksimil mahdud, untuk mentaksim mahdudnya, untuk membagi yang ditakrifkan. Saya berikan contoh. Apa contohnya di sini? Contohnya di sini aja. Oh ini 159. Faqala Syekh Zakaria fi syarhi, Syekh Zakaria Al-Ansari fi syarhi. Betul enggak? Oh iya. Di Luqatul Ujlan. Itu kitab mantik, tapi itu muqaddimah ke usul fikih. Beliau punya kitab
fi syarhihi Fathur Rahman, syarahnya Nuqtatil Ujlan wa Ballatil Dhamman. Bal wa yajuzu dzikru au fil haqiqi. Nah, enggak apa-apa menyebutkan au, katanya gitu. Enggak apa-apa menyebutkan au. Tapi Pak, nih fil haqiqi sebetulnya enggak apa-apa menyebutkan au itu. Sebetulnya fil haqiqi sebetulnya. Bija lihalit taksim. Tapi au-nya litak au litauzi sama saja. Atau litanwi beda, sama saja. Uzi, tanwi, taksim, yawi sama. Kama fi ta'rifihimun nadhar. Ma huwa an-nadhar? Apa nadhar itu? Bi annahu al-fikri. Bi annahu al-fikrul muaddi ila ilmin au. Ada au-nya. Au ghalabati dhannin. Perhatikan. Apa nadhar itu? Nadhar itu apa? Katanya fikrul muaddi ila ilmin. Ilmin itu yakin maksudnya. Karena dhon itu juga ilmu. Ila ilmin berarti ila yakinin. Fikrun sudah kita tahu semuanya apa? Tertib, umur, ma'lumah, ditawassul ila amrin majhul. Udah tiap kalian ngaji mantik mesti kayak gitu. Itu yang masyhur. Dan yang enggak ada masalah. Ta'rif yang lain ada masalah, ada. Apa an-nadhar? Satu kan cuman. Apa nadhar itu? Fikrun muaddi ila yakinin. Itu proses berpikir itu yang menghasilkan sebuah keyakinan. Ya enggak? Atau yang mengantarkan kepada sebuah keyakinan atau mengantarkan kepada dhon. Loh, gimana ceritanya? Kok ada au-nya? Sedangkan ini hudud. Ta'rifil had. Ta'rifil had yang pertama ta'rifil had. Tapi jangan lupa masuknya au di had, masuknya au di ta'rif itu untuk mentaksim mahdudnya. Berarti kalau seperti itu nazar itu berarti itu masuk yang ini. Nazar itu gitu. Ada yang nazar yakini, ada yang nazar dhanni. Nazar itu ada yang yakini, ada yang dhanni. Cuman itu disatukan. Karena sama-sama nazar ya sudah, ulama bilangnya nazar begini. Gitu. Seperti kalian mentakrif apa? Kalimat. Ma huwal kalimah? Gitu kan? Apa kalimat itu? Apa kalimat itu? Ma dalla ala makna fi nafsiha au fi ghairiha. Ada au-nya. Enggak, yang saya maksudkan adalah yang pertama, kalimatul ismi wal fi'li au al. Ada au-nya kan? Pertanyaannya yang ditaksim. Hududnya atau mahdudnya? Mahdudnya. Paham? Yang diinginkan, yang dimufassal itu adalah mahdudnya, bukan hadnya. Nah, jadi gitu. Jadi dukhulu au fit ta'rif untuk mentaksim mahdud. Itu boleh. Seperti ini. Atau kalian bilang tadi al kalimatu itu ma dalla ala ma'nan atau lafzun dalla ala ma'nan fi nafsiha au fi ghairiha. Kayak gitu. Berarti itu enggak cuman isim sama fi'il tapi juga berarti ada au-nya tapi au-nya jatuhnya ke mahdud, bukan meskipun disebutkan di mana? Di ta'rif, tapi yang diinginkan di mu'arraf atau di mahdud. Bas. Yang ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kenapa alasannya? Ini enggak boleh. Pertanyaannya. Had itu untuk menjelaskan zat, untuk menjelaskan esensi sesuatu. Ya enggak? Esensi sesuatu itu lam yata'ad. Tidak boleh dawatus syai', tidak boleh datus syai' muta'addidah. Enggak boleh. Mustahil. Kenapa kok mustahil? Oh, itu di filsafat, enggak di sini. Kenapa zat sesuatu itu mustahil? Berjumlah.
nggak boleh. Zat sesuatu nggak boleh berjumlah. Nggak boleh berjumlah. Ma wal insan al hayawanu au nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh muta'addid. Duh, kan ada jenis sama fasal, kan muta'addid. Enggak, beda. Bukan itu yang dimaksud. Pokoknya nggak boleh sudah gitu. Alasannya di filsafat. Kenapa dawatu syai' lam yata'addad itu enggak jin. Tapi alasannya kenapa dia itu au lil hudud lam yajuz karena dawatu syai' datiyatu syai' bukan dawat. Datiyatu syai' dati itu la yajuz atau yastahilu ta'adduduhu. Makanya tadi, nah kalau kita teruskan tadi, ya kan? Faqad ishtaraka al-ilmu wadh-dhannu fi kaunin nadhar yuaddi ilaihima, ya enggak? Maka ishtirak. Walam yurid, dan tidak diinginkan apa? Dan tidak menginginkan apa? Annal hadda imma hada wa imma hada, karena imma dan imma itu syak. Ala sabili tasykik, enggak bisa. Karena tidak bisa idhah. Sedangkan ta'rif fungsinya untuk menjelaskan, maka nggak boleh syak. Bal bimakna anna kisman minal mahdud hadduhu kada, ya enggak? Bagian daripada mu'arraf ta'rifnya begini. Berarti kalau tadi kita mengatakan an-nadhar ma yuaddi ilal ilmi, berarti itu an-nadhar al-yaqini. Begini ta'rifnya, an-nadhar adh-dhanni begini. Gitu. Waqad dzakara al-Jurjani enggak ini. Fi syarh al-Mawaqif. Kalau kalian mau baca Mawaqif, baca. Baik. Kemudian wa yajuzu fil wa jaizun fil rasmi, ya enggak? Kalau di rasm boleh. Boleh. Taksimul marsum enggak masalah. Enggak masalah kamu. Taksimul marsum. Al hayawanu, umpamanya gitu. Al hayawanu, al hayawanu, umpama al hayawanu katibun, gitu. Au zairun, zair, itu. Zair bukan ini, bukan ziarah, bukan. Mengaum. Gitu. Nah, katibun berarti berarti yang satu manusia, ya enggak? Iya. Yang satu asad berarti, gitu. Enggak apa-apa. Taksimul mahdud, taksimul marsum, mafis muskil. Taksimul rusum, enggak apa-apa. Kenapa alasannya? Li'annal awsaf muta'addidah. Karena sifat itu bisa banyak. Iya kan? Sifat bisa banyak enggak Arabia? Bisa. Ma huwal insan masih itu kan, tinggal gitu saja aunya, nggak apa-apa, boleh, karena sifat itu boleh banyak. Yang nggak boleh banyak itu zat mahiyah kalian, nggak boleh banyak, mustahil banyak, karena dimasukkan banyak itu berbeda antara satu dan yang satunya, ya enggak? Beda. Jawaban terdekat saat ini yang saya tahu itu adalah karena terjadi qalbul haqaiq. Kalau ta'addud dzatiyat. Kalau dzatiyatnya itu nanti dibagi, karena taksim itu mengharuskan satunya beda dengan yang satunya. Nggak boleh pokoknya gitu. Penjelasannya di baik. Nah, insyaallah yang akan datang kita akan lanjutkan sisanya sudah tentang tasbih. Yang akan datang sisanya tentang tasbih sampai selesai. Mudah sudah ceritanya. Tasbih. Nah, yang paling penting ya ini tasbih itu. Yang harus kamu kuasai betul. Kalau
kamu nggak terlalu menguasai tasawuf, ya nggak bisa menguasai tasawuf. Apalagi hamliah itu muhim. Gitu. Kemudian untuk mengakhiri ini ada di kuliah ini untuk kawan-kawan yang pernah mendengar atau pernah mempelajari ini. Kalian menemukan kuliah Saliba. Kita bahas kuliah Saliba dengan sendirinya. Kuliah Saliba. Kuliah Saliba. Ya, kuliah Saliba saja. Ya, kuliah Saliba. Khusus kuliah Saliba. Apa? Surnya apa kuliah Saliba? La syai' atau kullun laisa. Kuliah Salibah itu apa yang diinginkan? Kuliah Salibah yang diinginkan itu adalah daripada kuliah Salibah umum salbi. Pernah dengar umum salbi? Ada salbul umum, ada umum salbi. Itu apa maksudnya? Salbul umum. Ada umum salbi, ada salbul umum. Apa bedanya umum salbi sama salbul umum? Perhatikan. Kalau umum salbi itu kuliah Salibah. Ingat, umum salbi itu kuliah Salibah. Kalau salbul umum itu juz'iyah Salibah. Juz'iyah Salibah, salbul umum adalah juz'iyah Salibah. Tapi kan sama umum salbi sama salbul, ada umumnya itu yang bikin repot. Cuman dibolak-balik. Umum salbi kalau juz'iyah Salibah itu salbul umum. Apa umumis salbi? Umumus salbi itu berarti meratakan penafian. Jadi penafiannya diratakan. Jadi semuanya dinafikan pada akhirnya. Karena rata nafinya. Sedangkan salbul umum berarti yang dinafikan yang kebanyakan. Berarti kalau kebanyakan berarti sebagian. Menafikan keumuman sesuatu, beda dengan mengumumkan, bukan pengumuman. Saya itu apa-apa takut salah gitu maksudnya. Mengumumkan penafian, pengumuman, gitu. Ini dinafikan apa gitu? Enggak, bukan. Jadi mengumumkan penafian itu meratakan penafian. Jadi semuanya terkena nafi, itu maksudnya. Jadi umum salbi itu semuanya terkena nafi. Kalau salbul umum menafikan keumuman sesuatu sehingga tidak umum, berarti sebagi. Nah, ingat-ingat itu. Ini sisa juga. Redaksinya itu menggunakan kulun laisah sama-sama kulun laisah. Kulun dan laisah. Perhatikan. Kulul insan laisa bijama. Semua manusia bukan batu. Ya terserah apa besi atau apa, jamak yang penting. Kulul insan laisa bijamadi. Ini apa berarti? Umumis salbi. Nah, ya kan? Loh, ini kan umumis salbi, ada umum kemudian salbun. Bukan itu maksudnya. Umum salbi itu bukan berarti pertamanya kulun, kemudian setelah itu jatuh apa?
jatuh salbun. Bukan gitu, bukan. Itu makna. Kemudian ada gini. Laisa kullal insan bikatib. Tidak semuanya manusia penulis. Oh, berarti sebagian. Gitu kan ya? Laisal insan kulluhu katiban. Umpama gitu. Sama. Nah, selama ini ada kawan-kawan memahami karena redaksinya apa? Karena redaksinya ada di mana? Pertama umum, kedua salbiyah. Salibah. Pertama kemudian difahaminya seperti itu. Bukan gitu. Gak ada urusannya peletakan. Apakah ada di depan atau di belakang, gak ada urusannya. Tapi masyhurnya seperti itu. Berarti kalau laisa kullun itu miliknya juz'iyah salibah. Kalau kullun laisa itu miliknya kulliyah salibah. Ini surnya kayak gitu. Tapi apakah mesti seperti itu? Enggak. Makanya mantik itu kembalinya ke makna, bukan ke nafa. Mau terserah. Apa yang membantah itu semuanya? Firman-Nya Allah. Innallaha la yuhibbu. Salibah dulu kan. Nah, mesti ingat. Juz'iyah salibah ini sudah jelas. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak mencintai setiap, kan gitu. Setiap apa? Setiap orang sombong. Salibah kan? Umum kan? Berarti mana? Salbul umum kan? Juz'iyah salibah kan? Oh berarti ada sebagian orang sombong yang Allah cintai. Gitu nanti. Oh kacau. Salah. Meskipun secara redaksi di sini adalah salbul umum, redaksinya kan salbul umum, salibah baru. Tapi maknanya bukan salbul umum, ini umum salbi. Misal salbi. Apa? Oh. Ini. Ada umum salbi ada. Yang ini paham dulu. Yang ini yang mana ya? Ini. Ini kan sal. Ini umum. Seharusnya cara redaksi ini masuknya salbul umum. Tapi apakah iya? Apakah Allah mencintai sebagian? Allah tidak mencintai sebagian orang yang sombong. Oh, sebagian saja yang Allah cintai. Gitu maksudnya. Gitu, semuanya itu gak dicintai sama Allah. Dan enggak, itu juz'iyah salibah. Bukan juz'iyah salibah. Paham ya? Gitu. Ini tetap secara makna apa? Umumus salbi. Secara makna umumus salbi. Meskipun redaksinya salibah dulu baru. Nah, perbedaannya kulliyah salibah sama juz'iyah salibah. Kalau kulliyah salibah itu umumus salbi. Kalau juz'iyah salibah itu salbul umum. Jadi seperti itu. Karena ada ayat kayak gini. Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dulu saya ditanya kawan saya gini. Saya pernah posting di status saya bilang semua kaidah mantik itu muqaridah. Kalau muqaridah berarti tidak boleh ada istisna. Paham ya? Muqaridah. Muqaridah itu berlaku seperti itu terus menerus. Itu muqaridah. Bukan al-labiyah. Al-labiyah kebanyakan kayak gitu. Nahwu al-labiyah itu kaidahnya. Enggak kebanyakan kayak gitu. Kecuali, kalau dikecualikan itu berarti al-labiyah. Mantik enggak, haram di mantik itu kalau ada kaidah terus al-labiyah, haram.
haram, mantik itu harus mutoridah. Gitu. Karena mantik itu kaidahnya dibangun atas dasar hukum akli. Kalau nggak mungkin, ya mungkin bener. Kalau mungkin, ya tidak mungkin bener. Ya gitu. Berarti nggak mustahil gitu maksudnya. Kalau mungkin, berarti nggak mustahil. Kalau mustahil, berarti mungkin gitu. Nahu enggak dibangun atas dasar itu, dibangun atas dasar nakal. Makanya lughah itu ilmu mangkul. Jangan dikira ilmu mangkul itu cuma apa? Hadis. Salah kamu. Gitu. Ulumul nakliyah wal nakliyah itu lughah, nakliyah. Nakal. Dari riwayat. Bahasa. Ditanya kan. Pokoknya saya posting kemudian kaidah mantik itu pasti mutoridahnya, harus mutoridah. Coba kalian carikan satu kaidah atau kaidah apa saja di mantik yang tidak mutorid. Kasih saya di mana? Ya di status WA. Saya berharap ada kawan-kawan saya yang pinter-pinter itu mendengarkan itu. Tapi bahasa saya enggak gitu, bahasa saya tidak gitu. Bahasa saya bahasa ngintei, maksudnya bahasa lempang, bahasa sombong gitu. Kalau nggak digitukan kan mereka nggak terpantik gitu, kayak postingan biasa gitu. Kalau bahasanya pakai bahasa lempang gitu kan berarti mereka akan mendatangkan berusaha. Oh, ternyata beneran ada kawan dekat saya. Ini ada tentang umum salbi sama salbil umum. Itu tidak motor ya. Kemudian mendatangkan ini. Mendatangkan ini katanya kuliah salibah gitu. Katanya kuliah salibah itu salbil umum. Iya, kuliah salibah umum salbi ya. Ada umum salbi. Gitu. Ada juz'iyah salibah tapi itu salbil umum. Ada juz'iyah salibah tapi umum salbi. Duh. Mana kata saya? Oh, sudah tertantang. Ternyata ngasih ini. Terus saya bilang, enggak. Itu tetap salbil umum. Tapi redaksinya enggak ada. Mati enggak punya urusan sama redaksi. Urusannya sama makna. Udah selesai. Sudah selesai, perdebatannya sudah selesai. Dia memahami, oh iya, emang iya. Gak bisa. Itu, maksudnya kalian redaksi itu tidak punya urusan. Yang punya urusan itu makna. Karena mantik itu maknanya gimana? Itu ya, maknanya gimana? Gak ada urusannya, pun kamu mau kayak kemarin yang saya katakan, maudhu'nya di depan atau di belakang nggak ada urusan. Di akal kamu di mana? Di akal kamu. Kan ja'a Muhammadu, maudhu' itu berarti Muhammadu, berarti di belakang maudhu'. Enggak, tetap di depan itu. Ja'a Muhammadu, Ustaz. Iya. Ja'a Muhammadu. Karena yang ditanya di akal kamu, bukan apa yang diucapkan. Seperti itu. Jadi kaidahnya tidak akan berubah. Maudhu' itu pasti di depan. Kayak gitu pada hari ini. Paham ya? Itu penekanan kawan-kawan bahwasanya ke depannya akan banyak kaidah yang akan digunakan di qadiyah. Dan itu bihasabil makna, bukan bihasabil ma yutalaffaz. Allahu a'lam. Kita tidak